Halo gengs, welcome to Genggongs Movie. Kali ini gue mau ceritain film drama negeri Tiongkok yang berjudul Midnight Dinner, dirilis tahun 2017. Warning spoiler ya gengs, kamu wajib nonton fullnya. So, pasti keren gengs. Ya udah yuk, gak usah pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Adegan dimulai 5 tahun lalu, ketika seorang pelaut pertama kali masuk ke Midnight Diner. Dia pria tampan yang selalu digoda oleh para wanita, tetapi kemudian dia membuka mulutnya nyaris tak dapat berbicara saat dia berkata, "Hai, namaku Mark, aku tidak bisa mendengar." Itu cukup untuk membuat beberapa gadis menjauh. Sementara ada juga yang tetap tinggal untuk minum. Semuanya hanya untuk bersenang-senang. Namun, di tengah kesunyian malam, Mark justru menjalani hidup yang sepi dan menemukan lebih banyak kenyamanan di laut daripada di kota besar. Suatu hari, ia berlari kembali ke restoran untuk meminta bantuan sang koki. Ia menemukan seorang bayi. Setelah waktu cepat berlalu, bayi itu kini telah menjadi gadis berusia 5 tahun yang menggemaskan, bernama Lele yang berarti happy. Ia sangat peka untuk usianya. Ia menyadari bahwa ayahnya tidak seperti ayah-ayah lainnya. Dan sang koki bercanda mengatakan bahwa Mark tidak seperti ayah-ayah lainnya karena ia seorang alien. Hal itu membuat Lele tersenyum saat ia menyatakan bahwa ia menyukai cara Mark ayahnya berkomunikasi. Adegan berikutnya menyoroti hubungan kasih sayang antara ayah dan anak perempuan. Malam itu, malam Jumat, disediakan hidangan burger khusus berisi sayuran yang disediakan oleh chef untuk mengatasi keengganan Lele terhadap sayuran. Mark dan Lele tampak gembira, dan ya, wajah-wajah mereka gembira saat diberi 2 botol Pepsi. Pelanggan di restoran itu telah berkembang menjadi keluarga besar Lele. Ada seorang gangster yang mengenakan kacamata hitam dan ajudannya, seorang kakek yang flamboyan, dan seorang wanita penari yang bersemangat yang sangat tergila-gila pada Mark. Meskipun mereka dimanja, keuangan bisa menjadi masalah bagi pekerja kerah biru yang membesarkan seorang putri sendirian. Lele menatap penuh harap pada iklan Barbie di kereta, tetapi memberitahu ayahnya bahwa dia tidak menginginkannya saat ayahnya bertanya. Pergi ke bank juga bisa menjadi tantangan. Ketika ayah dan anak perempuannya tidak bisa membaca kontrak karena Lele dia terlalu masih kecil, dan ayahnya Mark buta huruf. Ketika ditanya di mana ibu berada, Lele menjawab bahwa dia ada di Hawaii dan mereka sedang menabung untuk pergi mencarinya. Masalah datang saat Lele mengalami kecelakaan. Mark membelakanginya, jadi teriakan minta tolongnya tidak digubris. Mark panik saat ia bergegas membawa Lele yang pingsan ke rumah sakit dan sungguh memilukan melihatnya. Lebih memilukan lagi saat insiden itu menyebabkan Lele dibawa pergi. Pihak berwenang mengetahui bahwa golongan darah Mark adalah O dan golongan darah Lele adalah A, yang berarti mustahil baginya untuk menjadi ayah kandungnya, sehingga berujung pada adegan di mana Mark menuntut seorang pengacara. Salah satu petugas yang menangani kasus Mark juga sering mengunjungi restoran itu, dan dia menceritakan bahwa semua data orang tua dengan anak yang hilang disimpan di satu tempat sehingga mereka akan segera tahu apakah ada kecocokan atau tidak. Gangster bertopeng gelap menyewa pengacara untuk Mark, tetapi mengingat situasinya, Lele mungkin akan dibawa pergi untuk selamanya. Setidaknya pengacara itu memberi Mark kesempatan untuk melihat putrinya, tetapi ketika keadaan tampaknya tidak dapat menjadi lebih buruk lagi, Mark diberitahu bahwa mereka telah menemukan ibu kandung Lele. Mark mengingat malam saat ia menemukan Lele. 2 pria sedang menyembunyikan kotak-kotak di atas perahu dan bergegas pergi saat ia mendekat. Ia membuka satu kotak yang mereka tinggalkan dan di dalamnya ada seorang bayi. Mark memanfaatkan kesempatan itu untuk memberitahu Lele bahwa ibunya tidak benar-benar berada di Hawaii.
Lele bertanya kepada Mark apakah ada yang belum diceritakannya. Ibunya membuangnya dan Mark menemukannya. Apakah itu benar? Mark mengangguk mengiyakan tetapi mengatakan bahwa mereka akan berpisah selamanya sekarang karena ibunya akan datang menjemputnya. Lele semakin menangis dan tiba-tiba mengusulkan, "Ayo kabur." Tiba-tiba mereka sudah berada di speedboat. Adegan berikutnya dimulai dengan kilas balik ke masa ketika Lele masih bayi. Saat itu, sang koki bahkan tidak bisa menggoreng makanan karena takut akan membangunkan bayi yang sedang tidur di loteng bersama Mark. Salah satu pelanggan bertanya bagaimana Mark bisa tahu bahwa bayi itu menangis padahal dia tuli, dan sang koki berkata bahwa Mark punya caranya sendiri. Kita mengetahui bahwa dia telah mengikatkan tali yang menghubungkannya dengan Lele sehingga dia akan terjaga setiap kali Lele mulai menangis. Kita juga mengetahui bahwa Mark adalah orang yang memilih nama Lele yang berarti bahagia. Itu adalah momen yang membahagiakan. Kembali ke adegan berikutnya membawa kita kembali ke masa kini di mana Mark telah dijebloskan ke penjara karena mencoba melarikan diri bersama Lele menggunakan speedboat. Ibu Lele kembali dari tinggal di luar negeri dan dia kesal karena penculik putrinya berani mencoba menculiknya lagi. Dia bertanya tentang foto restoran itu dan pengacaranya menjawab bahwa itu adalah restoran yang dikunjungi pria itu, yaitu Mark, setiap hari Jumat dan hanya buka pada tengah malam. Lele marah pada petugas layanan anak dan mengatakan kepadanya bahwa polisi juga harus memenjarakannya karena melarikan diri bersama Mark karena idenya sejak awal. Petugas itu berkata bahwa mereka tidak akan melakukan itu, yang menyebabkan Lele mulai melempar barang-barang dan menuntut untuk bersama. Pada adegan berikutnya, Ibu Lele datang berkunjung ke restoran tersebut dan ia langsung dikenali oleh sang koki yang berkata, "Anda Ibu Lele kan?" Ia terkejut karena sang koki tahu dan sang koki beralasan bahwa hal itu terjadi karena belum pernah ada pelanggan yang masuk ke restoran tersebut dengan sikap permusuhan yang begitu besar terhadap pelanggan lainnya. Meskipun orang-orang di restoran itu hanya mengatakan hal-hal baik tentang Lele dan menyebut Lele sebagai pil kebahagiaan mereka, Ibu Lele salah paham dan mulai mencaci maki semua orang karena dianggap memberi pengaruh buruk pada Lele. Ia juga menekankan bahwa nama putrinya bukanlah Lele melainkan Wang Jingzhen. Dia menganggap restoran itu tempat yang kumuh, yang beroperasi pada tengah malam dan mengundang segala macam orang dengan menatap tajam ke arah gangster berkacamata hitam. Dia tidak bisa membayangkan kehidupan seperti apa yang dijalani putrinya dalam 5 tahun terakhir. Dan itu adalah mimpi buruk bagi anaknya dan dirinya. Sementara itu, ibu dan anak akhirnya bertemu langsung. Ibunya gugup dan gembira, sementara Lele semakin penasaran. Reuni mereka diberitakan di berita karena ibu yang bernama Aizen adalah petinggi perusahaan. Gangster bertopeng gelap meminta pendapat pengacara tentang kasus Mark, dan pengacara itu menjelaskan bahwa mudah untuk membuktikan bahwa Mark tidak bersalah dan tidak ada hubungannya dengan para penyelundup. Dia berada di laut pada hari Lele diculik dan tidak ada transaksi di rekening banknya, serta tindakan-tindakan Mark selanjutnya yang mendukung ceritanya. Bagian tersulitnya adalah Mark menginginkan hak asuh Lele, padahal itu tidak mungkin. Yang lebih buruk, pengacara penggugat akan memastikan bahwa Mark tidak akan pernah bertemu Lele lagi. Lele dan ibunya Aizen kembali ke hotel. Aizen berusaha semaksimal mungkin untuk membuat Lele merasa nyaman di rumah dan menghujaninya dengan cukup banyak hadiah sampai memenuhi satu kamar. Itu adalah sesuatu yang seharusnya membuat anak manapun seneng, terutama anak seperti Lele yang ingin tetapi tidak mampu membeli satu set Barbie beberapa waktu yang lalu, tetapi dia tidak senang melihatnya. Aizen hampir menangis karena dia benar-benar tampak putus asa untuk berhubungan kembali dengan putrinya dan mendapatkan persetujuannya. Lele meminta ibunya untuk duduk di dekat jendela dan kita melihat bahwa itu adalah tempat yang menghadap ke mercusuar merah yang merupakan rumah lamanya bersama Mark. Aizen berbicara dengan seseorang melalui telepon dan memberitahu mereka untuk menunda penerbangan pulang karena dia belum dapat membawa Lele pergi. Adegan kembali ke restoran.
dengan suasana di restoran itu suram. Mark telah dibebaskan dengan jaminan, tetapi Aizen masih percaya bahwa Mark menculik putrinya dan menolak untuk membiarkan mereka bertemu. Semua orang memberikan kata-kata penghiburan kepada Mark yang memberinya keyakinan baru untuk melanjutkan perjuangan demi putrinya, karena jika Lele ingin kembali padanya, Mark harus mewujudkannya. Kita mendapatkan lebih banyak momen ibu dan anak sejak Aizen masih hamil hingga bagaimana ia berada di masa kini bersama Lele, dan ia benar-benar tampak seperti ibu yang sangat penyayang. Sungguh menyedihkan bahwa jarak telah menyebabkan keduanya bertemu satu sama lain sebagai orang asing, tetapi mereka dengan mudah dapat akrab saat sarapan. Lele tersenyum lebar kepada ibunya saat ia mengetahui bahwa sama seperti dirinya, Aizen tidak dapat makan apapun dengan sayuran. Mark pergi menemui Sang Koki untuk meminta bantuannya dalam belajar membaca dan menulis, tetapi alih-alih membantu, Sang Koki malah menasihatinya bahwa mengembalikan Lele kepada ibu kandungnya mungkin lebih baik. Hal ini membuat Mark marah saat ia menyatakan bahwa ia adalah ayahnya Lele. Ia berjalan keluar dan tampaknya telah mendapatkan bantuan dari seorang penari wanita. Tidak seorang pun tahu kemana Mark pergi sejak hari ia meninggalkan chef, dan hanya setelah beberapa kali didesak, penari wanita itu akhirnya mengakui bahwa ia telah bertemu dengan Mark selama beberapa hari terakhir untuk mengajarinya cara membaca dan menulis. Adegan berikutnya membawa kita ke ruang sidang, yang jika Anda belum menangis sama sekali selama ini adalah waktu yang tepat untuk mulai menangis. Hakim bertanya kepada Mark apakah dia mengambil bayi itu dari rumah sakit. Mark menggelengkan kepala, tanda menyangkal, dan pengacaranya lebih lanjut membela bahwa tidak mungkin Mark menjadi pelakunya karena dia sedang berada di laut saat itu, dan dalam 5 tahun terakhir dia telah bekerja keras untuk membesarkan Lele. Kecacatannya menjadi pusat perhatian, dan pengacaranya menekankan bahwa justru karena kecacatannya, Mark telah bekerja 10 kali, 20 kali lebih keras daripada kebanyakan orang. Pengacara Aizen membantah bahwa meskipun Mark tidak akan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik kepada anak itu, ketidakmampuannya untuk bereaksi pada awalnya justru menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Mereka tidak percaya ada alasan bagi Mark untuk mendapatkan hak asuh atau hak kunjungan. Kenyataan ini membuat Mark panik saat ia mulai menggumamkan kata-kata meskipun dengan sangat susah payah. Saya bisa. Saya bisa membaca kata-kata dan berbicara. Semua orang termasuk hakim terkejut karena Mark tidak seharusnya bisa berbicara, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk membaca kata-kata dalam Little Red Riding Hood dengan keras dan menolak untuk berhenti, bahkan ketika pengacara menyuruhnya. Itu adalah adegan yang menyakitkan dan emosional saat Mark terus mengulang, aku bisa mengurus Lele. Sementara para penjaga menahannya, Aizen tetap pergi. Namun tampaknya ia terpengaruh dengan ketulusannya. Kembali ke restoran, Chef dan Mark berbincang serius. Chef berkata bahwa ia tahu Mark akan melakukan apa saja untuk Lele, tetapi cinta ibunya Lele juga penuh. Ia juga akan memberikan segalanya untuk Lele, dan itu jauh lebih dari yang dapat mereka berikan. Ia juga bertanya kepada Mark, apakah ia pernah mempertimbangkan rasa sakit yang dirasakan ibu Lele ketika bayinya diambil, karena itu akan lebih buruk daripada apa yang dirasakan Mark. Dengan kata lain, Lele hanya ingin pulang ke rumah. Sang Koki mengunjungi Lele dan Aizen yang akan pergi ke luar negeri untuk selamanya. Ia berhasil meyakinkan Aizen bahwa ia perlu menemukan 5 tahun kepergian Lele agar bisa benar-benar bersamanya. Aizen mencoba burger sayur buatan Sang Koki dan juga mengetahui tentang kehidupan Lele. Gangster berkacamata hitam, yang mungkin bukan gangster, adalah guru olahraga Lele. Kakek yang flamboyan adalah guru seninya, dan penari wanita adalah guru dansanya. Tepat saat Aizen lengah dan tersenyum, Mark pun masuk dan langsung memicu naluri protektifnya terhadap Lele. Si Koki menjelaskan bahwa Mark datang hanya untuk berpamitan, dan desakan Lele untuk digendong Mark membuat Aizen tidak punya pilihan selain mengalah. Namun, akhirnya dia marah
karena sudah muak. Apa kau mencoba memprovokasiku? Dia tuli dan bisu, jadi aku harus memberinya waktu dan memahaminya. Tapi bagaimana denganku? Apa kau tahu bagaimana aku hidup selama 5 tahun terakhir? Si koki datang untuk menjelaskan Aizen bahwa Mark sebenarnya mencoba meyakinkan Lele untuk pergi bersama ibunya, yang tampaknya sedikit menenangkan Aizen. Dan kita sudah sampai pada bagian akhir dari film ini dengan adegan bersama seorang ibu dan anak. Lele mendapati ibunya sedang menonton video lama dan bertanya suara siapa yang didengarnya. Itu adalah ayah kandungnya dan ternyata dia meninggalkan Aizen setelah yakin bahwa mereka tidak akan pernah menemukan Lele lagi. Aizen menangis dan berulang kali mengatakan bahwa dia tidak bisa kehilangan Lele lagi. Lele meyakinkan ibunya bahwa dia tidak boleh bersedih lagi karena dia akan kembali bersamanya. Mark masih memiliki semua orang, tetapi ibunya hanya memilikinya. Sekarang, saya rasa sudah jelas bahwa tidak ada orang jahat di sini, jadi mari kita lanjutkan. Aizen membawa Lele kembali ke rumah lamanya untuk berpamitan dengan Mark dan keluarga besarnya. Lele seperti orang dewasa kecil saat mengingatkan Mark untuk menjaga dirinya sendiri dengan baik saat dia pergi, memberitahu Mark jangan kesiangan, jangan lupa makan, dan ingat selalu untuk mencuci tangannya. Keduanya pun berpisah dengan penuh air mata. Mobil pun melaju pergi dan Mark mulai menangis terseduh-seduh. Tapi tunggu dulu, semuanya akan berakhir bahagia. 2 hari kemudian, Aizen mengirimi Mark tiket pesawat. Dan dalam rangkaian kejadian yang sedikit lebih lucu, penari wanita itu yang menangis sekarang setelah Mark pergi. Oke gengs, terima kasih ya yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk support channel ini, subscribe and like-nya. Sampai bertemu kembali di film berikutnya. See you and bye.